Selamat malam, Bu Wida. Selamat malam, Mas Anton. Iya. Selamat jumpa lagi. Ya, sampai jumpa lagi, betul. Saya juga kaget ya, ternyata yang saya interview bulan lalu itu seseorang yang bukan biasa. Ternyata banyak sekali fansnya ya, penggemarnya. Okay. Banyak keluarga okay. besar. Itu namanya rendah hati ya. Humble ya. Oke. Iya, banyak, betul. Keluarga saya besar, keponakan banyak. Oh iya. Sepupu-sepupu banyak. Oke. Nah, yang ingin saya mau tanyakan, setahu saya sebagai guru bahasa Indonesia, sebagai seorang pribadi, bahasa Indonesia adalah bahasa yang paling indah, bahasa yang paling romantis. Tidak hanya diakui oleh penutur asli, tapi juga penutur asing ya. Nah, bagaimana ceritanya? Kenapa Bu Wida memilih bahasa asing, bahasa Prancis? Kenapa bukan bahasa Indonesia prioritas pertama? Tolong ceritakan. Jadi waktu saya duduk di kelas 1 SMA, semester kedua itu kami disuruh memilih. Waktu itu saya bersekolah di SMA 6 Bulungan di Jakarta. Memilih antara bahasa Prancis atau bahasa Jerman. Waktu itu kita dijuruskan antara jurusan ilmu pengetahuan sosial dan ilmu pengetahuan alam, IPA. Jadi saya melihat subjek-subjeknya kelihatannya saya kok lebih cenderung ke mata pelajaran yang berat ke sosial. Yeah. Jadi saya suka kesenian, saya suka bahasa, saya suka sejarah, saya tidak begitu suka ilmu pasti, kimia, saya tidak berbakat untuk jadi dokter. Jadi akhirnya untuk jurusan sosial itu bahasa asingnya adalah bahasa Prancis. Nah, sementara bahasa Inggris sudah menjadi bahasa asing pertama yang wajib dipelajari oleh siswa waktu itu. Sedangkan bahasa asing kedua sebagai pilihan adalah Jerman atau Prancis. Jadi saya memilih bahasa Prancis. Dan kebetulan guru yang pertama kali memperkenalkan bahasa Prancis di kelas kami itu sangat pandai menyampaikan menyampaikan ilmunya, pengetahuannya, berbagi pengalamannya, membuat saya sampai terkagum-kagum dan saya betul-betul seperti jatuh cinta pada pandangan pertama dengan bahasa itu. Dengan tahu budayanya, bahasanya, bunyinya, suaranya. Waktu itu saya langsung bilang, saya ingin bisa berbicara bahasa ini dan saya ingin pergi ke negaranya untuk membuktikan apakah kebudayaan yang saya pelajari ini betul-betul sama seperti yang diajarkan guru saya gitu. Jadi itu, dan saya pikir waktu itu bahasa Inggris di Indonesia sudah cukup populer ya. Jadi kalau misalnya kita sebagai mahasiswa itu sudah wajib harus bisa berbahasa Inggris. Nah, untuk bahasa kedua ya silahkan mau pilih bahasa apa saja. Semua bahasa asing baik dan bermanfaat. Jadi saya memilih bahasa Perancis dan kebetulan waktu itu ada beberapa teman juga di kelas itu yang sama-sama tertarik untuk melanjutkan kursus di Pusat Kebudayaan Perancis di Jakarta waktu itu di Salemba di seberangnya Universitas Indonesia. Jadi pagi hari saya sekolah, sore hari saya mengambil kursus tambahan di Pusat Kebudayaan Perancis itu. Yang mana beberapa tahun kemudian sesudah saya kembali dari Perancis, saya ditawari untuk mengajar di Pusat Kebudayaan Perancis itu. Akhirnya sebagai siswa saya mengalami duduk di situ sebagai siswa dan saya kembali dari Perancis mengalami kembali ke situ sebagai guru. Guru bahasa Perancis. Oke. Terus apakah betul bahwa kata orang bahasa Perancis bahasa yang romantis mengalahkan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang paling romantis menurut saya sendiri? Bagaimana penjelasannya? Mungkin kalau kita melihat, kalau kita tidak mengerti artinya ya, lalu kita mendengar aja gitu bunyinya, itu memang orang Prancis kalau berbicara
seolah-olah seperti berlagu ya, seperti nadanya tuh ada tone-nya gitu, naik turun, dan bunyi dari kata-kata dalam bahasa Perancis itu lebih kesannya seperti manja gitu, kayak bunyi berbeda dengan bahasa Jerman, berbeda dengan bahasa Cina, Mandarin atau bahasa Indonesia yang fonetik, yang huruf hidupnya itu lebih tersusun rapi gitu ya, seperti apa, di mana, kemana, siapa. Kalau bahasa Perancis tidak. Kalau misalnya dia tanya mais pourquoi, nah jadi kayak ada kayak berlagu gitu. Jadi mungkin itu. Satu lagi, karena kalau kita melihat kota-kotanya di sana, lalu kita juga tahu di sana ada 4 musim, apalagi kalau musim gugur misalnya, daun-daun berganti warna, itu indah sekali. Dan ya memang negara Prancis kan negara yang cukup kaya dan tua dengan sejarahnya. Jadi sejarah Prancis itu kan jauh, maksudnya lebih dikenal di dunia ya. Ya memang sebagai orang Prancis mereka juga bangga dengan bahasa mereka. Contohnya seperti di Australia misalnya, bahasa Prancis menjadi bahasa asing pilihan yang lumayan cukup populer sampai sekarang, dan sepertinya orang Australia sendiri kalau mereka fasih dalam berbahasa Prancis, mereka merasa seperti hebat gitu. Dan orang Australia sendiri kalau dia melihat ada orang Indonesia, wah kamu bisa bahasa Prancis, kayaknya hebat gitu. Padahal ya maksudnya untuk orang Australia, budaya Prancis, negara Prancis, bahasa Prancis itu masih dianggap sebagai sesuatu yang khusus, spesial gitu, yang spesial dibandingkan dengan Itali atau Jerman atau Belanda atau Yunani gitu. Tetaplah Prancis tuh mau liburan kemana? Ke Prancis, kayaknya hebat gitu mau liburan ke Prancis. Oke. Nah, kembali ke pertanyaan romantis tidak romantis ini ya. Tentu Bu Wida tinggal di Prancis beberapa tahun ya. Jangan dijawab pertanyaan ini, kalau nggak mau dijawab jangan. Gimana? Apakah betul itu romantis laki-laki Prancis atau orang Prancis betul dibanding orang Indonesia? Karena setahu saya kalau bahasa Indonesia itu saya cinta padamu. Kedengarannya enak, indah gitu. Nah, kalau Prancis gimana bahasa kalau saya bilang saya cinta padamu itu mereka bilang apa? Lebih indah bunyinya. Kalau bahasa Prancis orang bilang saya cinta padamu itu je t'aime. Nah, kan lebih indah kan je t'aime. Jadi ya kalau laki-laki romantis sih di dunia ini di mana-mana ada ya. Tapi memang kata romantis untuk Prancis itu dilihat dari latar belakang budayanya, yang dimana kalau budaya Indonesia itu kita hanya bersalaman kalau bertemu, kalau di sana mereka cium pipi misalnya. Jadi memang, dan mereka tuh juga lebih body language-nya tuh lebih dari orang Indonesia ya. Dalam berbicara tuh mereka sangat ekspresif, mereka menggunakan bagian-bagian tubuhnya, dan mereka suka berpelukan kalau seandainya bertemu, seperti hal-hal seperti itu. Jadi kalau dibilang romantis dalam arti kata bukan hanya hubungan laki-laki dan perempuan, tapi sesama teman pun ya hubungannya agak berbeda dengan budaya Indonesia, karena budaya itu semuanya karena budaya ditunjang dengan bahasanya, ditunjang dengan cuacanya, ditunjang dengan lingkungannya, keadaannya, kota-kotanya tua-tua, bangunannya tua-tua, dan ya itu semuanya sangat berpengaruh di dalam kata romantis itu tadi, dan juga memang
kebanyakan film-film Perancis itu ya itunya namanya cerita-ceritanya memang begitu, memang romantis. Iya. Dan halus gitu ya. Iya. Nah, ya gitulah. Nah, terus terang Mbak Wida. Menceritakannya romantis, iya romantis memang romantis, memang orangnya romantis. Mereka suka menyampaikan ekspresi ungkapan perasaannya dengan bunga, dengan coklat, dengan hadiah, itu kan bukan budaya Indonesia. Seperti itu. Itulah bedanya budaya. Tapi tidak ada yang ini lebih baik dari yang ini, itu nggak ada. Dua-duanya mempunyai daya tarik masing-masing yang untuk saya merasa beruntung karena saya mengerti budaya Indonesia dan saya mengerti budaya Perancis. Jadi dan sekarang saya mengerti budaya Australia. Jadi saya rasanya beruntung sekali bisa mengalami 3 budaya yang berbeda seperti itu. Dan saling menunjang. Budaya Indonesia saya bawa ke sini, saya perkenalkan ke orang Australia. Waktu saya di Perancis, budaya Indonesia saya pakai kebaya di sana dan saya perkenalkan bahwa inilah pakaian nasional Indonesia. Jadi tapi sampai di sana juga saya pergi ke perkebunan anggur misalnya. Saya pergi ke diundang orang Perancis untuk menikmati makanan masakan tradisional Perancis. Jadi saya undang teman-teman di sana dengan memasak makanan Indonesia. Jadi itu semuanya betul-betul ada di dalam diri saya sekarang dan saya merasa sangat beruntung mempunyai pengalaman itu, diberi Tuhan pengalaman itu. Ya, dari keterangan Bu Wida tadi itu ya, ini cara saya nangkapnya ya, gerak badan, bahasa badan itu membuat bahasa Prancis mungkin lebih romantis dan suasana aja. Bu Wida tahu tinggal beberapa tahun di sana ya, tapi bahasa saya cinta padamu itu dengan je t'aime ya gimana? Ya, je t'aime. Ya, oke. Kok saya pilih mungkin karena saya nggak tahu sama sekali sedikit sekali pengetahuan tentang bahasa Prancis. Saya masih bilang bahasa Indonesia masih lebih romantis kok. Ya, bahasa Indonesia terdiri dari 3 konson, 3 suku kata. Saya cinta 4, saya cinta padamu. Kalau bahasa Prancis cuma 1, 2 lah, je t'aime. Je, saya, t'aime itu dari T apostrofi A-I-M-I. Nah, A-I-M-I itu, M itu kata kerjanya, artinya cinta atau suka gitu. Nah, itu kamunya, you-nya itu ditaruhnya di depan kata kerja. Oke. Jadi memang berbeda dengan bahasa Indonesia ya? Iya, berbeda. Kosakatanya berbeda sama sekali. Tapi saya akui, Bu Wida, ya, bahwa bahasa Prancis, intonasinya itu betul memang lebih romantis. Iya. Nanti di akhir ini saya punya puisi yang bisa saya bacakan dalam bahasa Prancis. Oke, bagus. Biar dengar bahasa Prancis versi Indonesia. Oke, bagus, baik, terima kasih. Saya pernah dengar kata orang 3 bahasa yang kita tidak bisa membedakan apakah orang itu marah atau enggak marah. 1 bahasa Prancis, 1 bahasa Spanyol, 1 bahasa Sunda katanya. 3 bahasa yang kita tidak tahu apakah mereka itu marah apa enggak marah. Apa betul? Kalau menurut Bu Wida sendiri gimana? Enggak, itu kan saya punya pengalaman. Saya punya pengalaman datang ke ada teman saya, guru juga dari Jakarta. Waktu itu saya sudah di Jakarta ya. Jadi kita ada konferensi di salah satu negara di Inggris. Terus kita sempat jalan-jalan ke Perancis. Nah, teman saya itu tidak bisa berbahasa Perancis sama sekali. Jadi dia bilang, saya mau ke Perancis asal dengan kamu supaya kamu bisa menjadi penerjemah gitu. Jadi karena dia nggak yakin orang Perancis mau menjawab bahasa Inggrisnya dia gitu. Nah, kami pergi ke stasiun. Waktu di stasiun itu kita sudah booking tiket gitu ya untuk naik kereta api. Waktu saya berinteraksi dengan pegawai di stasiun itu, teman saya di sebelah saya cuma dengerin aja gitu. Nah, dia kira kita marah. Dia kira kita berantem gitu, berkelahi gitu. Cara ngomongnya orang bapak-bapak di pegawai stasiun itu kayak semacam tinggi. Terus teman saya bilang pakai bahasa Indonesia,
kenapa dia marah-marah? Kenapa dia marah-marah? Terus saya bilang, enggak, dia nggak marah. Dia cuma menjelaskan gini. Hah? Kok begitu ya? Apa namanya, kesannya seperti marah gitu. Padahal dia nggak marah. Okay. Jadi sebetulnya gimana ya menjelaskannya ya? Kita memang harus bisa sedikit memahami gitu apa arti satu atau dua kata dari apa yang mereka ucapkan, supaya kita tahu lah bahwa ini kondisi ini dia sedang menjelaskan kondisi ini, dia tidak marah, kondisi ini dia sedang menceritakan sesuatu yang, jadi hanya menjawab pertanyaan saya hanya minta penjelasan bahwa jam berapa kereta berangkat ke sana dan kita punya tiket ini, apakah kita bisa masuk sekarang, kayak gitu-gitu. Jadi teman saya karena dia sama sekali nol bahasa Perancis, dia kira Bapak itu marah-marah sama saya, padahal jadi nggak betul dong bahwa nggak betul ya. Nggak betul. Saya bisa bahasa Sunda, saya ngerti saya perbedaan antara bahasa Sunda orang marah dan bahasa orang yang sedang orang Sunda marah dengan orang Sunda merayu, saya bisa melihat perbedaannya. Iya. Saya sebenarnya juga pernah kursus bahasa Prancis ya. Saya lihat di TV di Jakarta itu dari keluarga Jambe. Saya lupa namanya. Itu dosen saya, Ibu Mardiani. Oh iya betul. Saya pernah itu kursus dosen sebentar saya, dengan dia. Almarhumah Ibu Mardiani Jambe. Oh. Ya. Jadi saya hanya ingat satu kalimat kalau nggak salah. Apa? Bonjour. Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Hanya itu saya ingat. Yang selebihnya udah lupa sama sekali. Jadi saya sebenarnya pernah jatuh cinta dengan bahasa Prancis hanya sebentar. Iya. Ya. Sayang tidak dilanjutkan, Mas Anton. Iya. Ya, kadang-kadang jatuh cinta itu ada yang selamanya, ada yang hanya sebentar ya. Ada yang sayang sebentar, hanya sebentar. Ya, betul. Kalau saya selamanya loh. Iya. Sampai sekarang. Bisa kelihatan. Nah, terus pertanyaan berikutnya. Bu Wida tinggal di Eropa, di Prancis beberapa tahun ya. Perbedaan apa yang ada sikap hidup orang Prancis dibandingkan sikap hidup orang Belanda misalnya, atau orang Belgia? Bagaimana mereka, falsafah hidup itu bagaimana? Apakah mereka berbeda dalam melihat hidup ini? Kalau Eropa secara keseluruhan itu sebetulnya budaya dasar mereka tuh ya hampir sama ya. Jerman, Belanda, Prancis, Belgia, Italia itu budaya dasar mereka ya sama. Misalnya kan mereka makanan pokoknya bukan nasi, misalnya. Terus budaya-budaya lain seperti ya karena mereka semuanya mempunyai negara 4 musim, mereka mempunyai hari Natal di musim dingin, yang hal-hal itu kan dasar dan di mana-mana kita melihat gereja, kita tidak melihat masjid, itu semuanya hampir sama di sana. Karena mereka negara bertetangga ya yang berbeda. Waktu saya tinggal di sana ya misalnya bahasanya berbeda, mata uangnya berbeda. Kalau yang lain-lain itu semuanya hampir sama. Di mana-mana ya ada orang yang ramah, ada orang yang kurang ramah, ada orang yang misalnya mengetahui tentang dunia luar. Misalnya kalau saya bilang saya dari Indonesia, ada yang tahu, ada yang tidak tahu gitu. Karena kan Indonesia cukup jauh dari Eropa. Jadi apalagi kalau di kota-kota kecil mereka banyak yang belum tahu Indonesia di mana. Mereka tahu Bali tapi mereka tidak tahu Indonesia. Nah, jadi kalau budaya dasarnya sih menurut saya sih sama. Sama ya. Ya, budaya dasarnya sama kalau di Eropa. Saya tidak pernah tinggal di Belanda, tidak pernah tinggal di negara lain selain di Perancis, tapi saya sudah mengunjungi negara-negara itu beberapa kali, dan saya lihat ya restorannya ya sama, tempat rekreasinya, pantai-pantainya hampir kurang lebih ya sama, meskipun di Perancis Selatan atau di Italia, di negara-negara yang lebih ke selatan yang di dekat Mediterania itu lebih cantik pantainya.
dibandingkan negara di utara seperti di Inggris atau di Belgia, di Belanda, di Austria gitu, apalagi di Eropa Timur. Dan yang saya perhatikan itu di Eropa itu negara yang di selatan seperti Spanyol, Italia, Prancis Selatan, Yunani, yang negara-negaranya di dekat Mediterania yang cuacanya agak hangat, itu mempengaruhi personality, karakter orang-orangnya, lebih ramah, lebih suka menegur, lebih suka berbicara dengan orang asing dibandingkan dengan orang-orang yang dari utara yang negaranya lebih dingin. Mempengaruhi itu, karena dingin jadi mereka jalannya cepat-cepat gitu, mereka nggak mau ngelihat orang yang berpapasan dengan dia, atau kayak di dalam kereta misalnya karena dingin ya udah diem aja gitu, baca gitu, tidak mau siapa yang sebelahnya gitu, beda. Jadi itu mempengaruhi ya, climate-nya itu, cuaca mempengaruhi karakter orang-orangnya. Itu yang saya perhatikan ya. Jadi saya lama tinggal di selatan Perancis. Kalau saya naik ke Paris, kalau saya naik ke utara, itu saya bisa langsung lihat perbedaan antara orang di selatan dengan orang di utara. Oke. Kemudian karena topik pembicaraan kita cukup luas ya, kelihatannya kita harus bikin episode ketiga. Nah, sebelum kita selesai dengan wawancara kali ini, saya masih ingat satu kalimat bahasa Prancis, comment allez-vous, betul? Ya. Comment allez-vous. Nah, jadi ada hanya 2 kalimat yang masih ingat. Nah, sekarang sebagai penutup malam ini, Bu Wida sudah janji membaca puisi dalam bahasa Prancis untuk memperlihatkan bahwa bahasa Prancis bahasa yang romantis. Tolong ceritakan bagaimana, kenapa puisi ini dipilih dan tentang apa sebenarnya puisi? Iya, di sekolah kami, di sekolah saya sekarang ini, kita mempunyai program bahasa Prancis yang udah cukup lama. Dari sejak sekolah ini berdiri tahun 1915, bahasa Prancis sudah diajarkan sampai sekarang. Nah, 30 tahun terakhir, Pusat Kebudayaan Prancis Alliance Française di Melbourne mengadakan lomba baca puisi untuk semua siswa di sekolah-sekolah di Victoria ini. Dan sekolah kami ikut berpartisipasi. Ini adalah salah satu puisi yang saya pilih untuk murid-murid saya di sekolah, yang kosakatanya mereka sudah pelajari, dan juga berkaitan dengan musim yang ada di Australia. Kita punya 4 musim juga di sini, sama seperti di Perancis, meskipun di Melbourne tidak ada salju. Puisi ini tentang salju, yang menceritakan tentang putihnya salju yang membentang di atas tanah itu seperti permadani yang putih gitu. Lalu kita bisa menari-nari di atasnya. Jadi ya ini puisi anak-anak ya, yang ditulis oleh Jacqueline Mériot. Dia penulis puisi anak-anak, ditulisnya tahun 2015. Judulnya Neige. Sur la musique de silence, dansent les flocons blancs qui se balancent et qui s'en vont. Tisser une douce couverture sur la terre qui s'endort. Sur la musique du silence, dansent les flocons blancs. Udah, begitulah. Terima kasih ceritanya. Bu Wida. Bagus sekali. Jadi sekali lagi Good Morning Indonesia with Poetry mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesediaan Bu Wida. Sama-sama Mas Anton. Dan pasti kita akan ciptakan untuk episode ketiga ya. Terima kasih Bu Wida. Nanti bosen yang nonton. Enggak, topiknya bagus-bagus sekali. Bagus sekali.